Bismillahirrahmanirrahim. Kaedah dalam ilmu tafsir nggih kula bolak-balik matur nggih. Niku wonten kaedah sing paling populer dan dipakai niku al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis. Niku saya ulang-ulang ngaji teng putih-putih. Semua ayat Quran diturunkan itu dengan satu sebab yang dikenal jenenge asbabin nuzul. Asal usul Quran diturunno. Tapi kemudian karena Quran itu menjadi pegangan umat Islam seluruh dunia, niku yang diambil itu bukan asal usul nuzul, tapi al-ibratu bi umumil lafzi. Ya lafaz yang ada di Quran itu menjadi milik semua Islam sedunia, semua umat Islam sedunia. Kata surat Bani Israel. Satu surat yang Allah itu banyak dialek dengan Bani Israel. Ya, Bani Israel gini ku min dzurriyyati Yaqub. Kalau ingin menerangkan setiap istilah Bani Israel di Quran atau di hadis itu menunjuk awaladi sinten Yakub, bukan Israel sebagai negara yang sekarang. Namun salah paham, bukan Israel yang sebagai negara sekarang, tapi awaladi Yakub. Ya, di mana termasuk awaladi Yakub itu adalah Yahuda, dan yang lewat dinasti Yahuda itu kemudian disebut Bani apa? Israel. Karena yang lewat Yusuf niku nglahirno golongane Nabi Ibrahim, kemudian nglahirno Nabi Muhammad. Bab niku nasabe Nabi Muhammad mbek wong Israel nggih nembe misanan minduan. Ya tapi kok kemudian sing tok Nabi Muhammad berarti jalur sing liwat sinten? Yusuf. Ke Yusuf bin Ishak bin Yakub bin Ibrahim. Ya, makanya terus terkenal Nabi Yusuf Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim ke Yusuf Nabi Yuwah. Yusuf bin Yakub Nabi Yuwah bin Ishak bin Nabi Yuwah bin Ibrahim. Lah sing Nabi Muhammad Ibrahim lewat jalur Ismail. Lewat jalur sinten? Ismail. Mergo Nabi Ishak gadah dulur liab Nabi Ismail. Berarti Nabi Muhammad tu'e Nabi Ibrahim lewat jalur Ismail. Lah berarti nak Ismail kalian golongannya Yahuda rak nembe ponakane Pak nggih. Pokoke misanan minduan hubungane Nabi Muhammad mbek dinasti Israel nak mboten misanan minduan terserah wong Jawa niku. Jelas niku ngoten niku silsilah nggih ben sampean ngerti silsilah nggih Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sementara Nabi Muhammad di ujung-ujungnya dok bin Ibrahim lewat sinten? Ismail. Lah kenapa? Karena nasab yang ini pula kemudian dia itu sering banyak dapat khitab saking Allah karena Bani Israel turunan Nabi. Kalau balik malih. Karena nasab yang ini pula Bani Israel sering untuk khitab langsung ke Allah. Ini ku sampai era Nabi Muhammad sering wonten khitab ya Bani napa Israel. Ya ini rungokno niki ya Bani napa Israel. Tapi karena khitab ini pula ngelahirno satu kecelakaan sosial, gini ku terus wonten mitos. Nak wong dadi nabi, iku kudu min dzurriyyati Israil. Nggih, min dzurriyyati napa? Israil. Sehingga ketika ana kabar Nabi Muhammad ku nabi, wong-wong Mekah, wong Madinah, wong putih-putih ora percaya. Wong Arab ora min dzurriyyati Ismail kok dadi napa? Nabi. Nggih. Sebab itu wis kok dadi mitos laukana khairam ma sabaquna ilaih. Umpama kenabian ku tenan barang apik, mesti Muhammad ora bakal nyelip kita. Maksudnya umpama padha-padha dadi nabi ku kita ora Muhammad. Ini kalau cerita nasab. Lah kemudian Nabi Muhammad ini ngalami dua model untuk menyelamatkan salah paham itu. Di sisi yang lain Nabi Muhammad akan mengajarkan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa untuk nabi itu udah harus Bani Israel. Di sisi yang lain Allah itu punya tradisi kalau Nabi itu ya punya mbah-mbah Nabi. Sehingga Nabi Muhammad piyambak terus adu polemik sejarah nih. Ben sampean ngerti ben apa ya bahwa Nabi Muhammad juga ngalami polemik-polemik intelektual. Sebab itu Nabi Muhammad akhirnya meluruskan sejarah. Ini ku aku ya ora wong liya sangka Bani Israil. Bani Israil ku nak ra misanan yang minduanku itu tadi karena Nabi Muhammad secara nasabiah to Ismail bin Ibrahim. Sementara Bani Israel ya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kalau balik ini malah ya. Sebab niku lah Bani Yakub sing soleh sing liwat jalur Yusuf bin Bunyamin itu yang dulur liab. Terus Nabi Yakub gak ada garwa sing Yusuf bin Yamin sakit
Sing pek Yahuda CS namung napa? Li'ab. Bab niku ikhwatu Yusuf gedenge sak boleh mbek Yusuf mergo namung dulur napa? Li'ab. Ini kalau cerita ilmu nggih. Ben sampean paham polemik-polemik intelektual Islam nggih. Akhirnya Nabi Muhammad karena beliau ingin mengajarkan inna akramakum indallahi atqakum, yang penting takwa, gak nasab. Ya kalah dengan fakta bahwa tradisinya Allah itu ngutus Nabi itu turunan Nabi, sehingga akhirnya Nabi juga menjelaskan bahwa beliau itu ya min dzurriyyati Ibrahim. Beliau juga min dzurriyyati Ibrahim. Tapi itu tadi kalau bolak-balik. Tapi karena Nabi itu tidak ingin ada ilmu nasab itu menggugurkan paham inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang penting itu takwa, sehingga teng berjanji teng tiba diterangno wa adna nubila roibin inda adawil ulumin nasabiyah ila dzabih ismaila nisbatuhu wa muntama. Sayyid Adnan sebagai mbah-mbah Nabi, leluhur Nabi itu bila roibin inda adawil ulumin nasabiyah ila dzabih ismaila nisbatuhu wa muntama. Tapi wong semanten ora iso diterangno persise ku piye. Nggih, persise ku piye? Iku sing disebut warafuhu ilal khalili Ibrahim amsaka an abisyari'un apa? Wa. Di warafuhu utawi unda-undane nasab Sayyid Adnan. Ini maksudnya persisi Adnan bin Sopo nganti ila Ibrahim. Tumeka maring Nabi Ibrahim ku amsaka an abisyari'u wa. Itu tidak dibicarakan oleh Kanjeng Nabi. Maksudnya ora jelas persisnya piye. Apa ini rumah tenan? Sejarah intelektual begini kemudian menjadi polemik serius. Yaitu ketika Nabi Muhammad ngadepi wong Yahudi yang pinter-pinter. Mat, saya kayak adu ilmu tua. Wah, itu kuat banget mulane. Adu ilmu apa? Tua. Ya, itu zaman Nabi di Medina, aku debat mbek wong Yahudi yang pinter-pinter. Mat, agama manyar, tapi saya tak tompo, saya masuk akal. Tapi ya kok masuk akal. Ya apik kowe canggo agamanya tapi siapa? Iki anut senior-senior. Iku Nabi pertama teng Madinah, iku 16 bulan madhep Baitul Maqdis. Ya apik lah, artinya trennya para nabi dan kiblatnya Baitul. Karena Mekah itu tidak punya tradisi Nabi. Mekah itu sama sekali tidak punya tradisi Nabi. Pertama ana tradisi Nabi ya Nabi Muhammad niku. Sehingga semua bentuk kenabian tentu mengacu sing jenenge Baitul Maqdis. Ya semua bentuk kenabian tentu mengacu pada Baitul Maqdis. Ketika Nabi Muhammad madhep kiblat Baitul Maqdis, orang pinter-pinter Yahudi jek masuk akal. Jadi Nabi anyar, gawa ajaran anyar tapi jek masuk akal. Mergo salate madhep Baitul Maqdis. Pun bener sejarah Nabi salate mau 16 bulan madhep 16 bulan madhep pundi Baitul Maqdis. Suatu saat Nabi untuk khitab kon madhep Ka'bah. Nabi teng Madinah, eling-eling posisi beliau teng Madinah. Bareng madhep Ka'bah terus jadi polemik. Muhammad tuh piye? Aku mau jadi kangen-kangenan. Iku padune dekne kangen keluargane terus nak salat madhep daerah asale. Aku mau jadi kangen-kangenan. Sampai terus saya kulus sufa umnan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu napa? Ale. Piye Muhammad wis bener-bener madhep Baitul Maqdis kok saiki melingkar madhep Mekah. Lah melingkare Nabi Muhammad madhep Mekah niki sing dadi asal usul penguaan sejarah ulang. Terus Nabi gelem ra gelem kudu debat secara historis. Gelem ra gelem kudu debat secara apa? Historis. Akhirnya Nabi debat secara historis. Ora Baitul Maqdis sampai Mekah itu onti. Orang Yahudi tua Baitul Maqdis. Jadi kiblatul anbiya kudu Baitul Maqdis. Orang Nabi Muhammad tua Mekah. Ya terus di sejarah no inna awala baiti wudi alinnasi lalladzi bi Bakkah napa mubarakah wa hudalil alamin. Terus fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Ora iso Baitullah pertama kudu Mekah. Mergo Mekah itu didirikan Nabi Ibrahim. Lah secara nasab Nabi Ibrahim ku mbae Yahuda. Berarti kiblat Baitul Maqdis iku kiblat angkatan putu, paham ya? Mekah angkatan mbah, jadi gelem ra gelem ngomong sejarah. Mergo Huda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah anak mbah berarti Ibrahim angkatan buyut, angkatan mbah. Padahal Mekah niku fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Ini rungokno. Nah, sebab itu kalau andaikan sampean tuh pakar sejarah ketika Quran ngendikan anit tabi millata Ibrahim apa
Hanifah bahwa Nabi Muhammad kon anut Nabi Ibrahim itu bukan sekedar keteladanan dan fisik mboten ya adu ilmu tuwa niku. Adu tuwa. Maksudnya adu ilmu tuwa andalane wong Yahudi Nabi Musa. Andalane Nabi Muhammad Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Musa dibanding Ibrahim angkatan putu. Mulane jare Quran ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bihi ilmun falimatu hajuna fi ma laysa lakum ilm. Wa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka anak Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifam muslimah. Itu adu ilmu tuwa. Kowe duwe agama Yahudi rak pendirine Musa. Kowe di agama Nasrani pendirine rak Isa. Lah anakku Islam pendirine Ibrahim. Rak tuwa napa? Itu satu ilmu tuwa. Jadi Quran wis kakuati wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa mim ba'di. Lho Taurat Injil ku ana rak sause periode Ibrahim. Iku jenenge adu ilmu napa? Wah.